Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Samuel pasal ke-10. Demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Hanas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel
diseberanginya sungai Yordan lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang kita baca hari ini, sangat disayangkan sikap Hanun, anak dari Raja Bani Amon, yang karena pengaruh buruk orang-orang di sekitarnya, ia menolak maksud baik Daud, yaitu menjalin persahabatan seperti yang dilakukan oleh ayahnya dengan Daud. Bahkan Hanun mempermalukan dengan sangat utusan-utusan Daud dengan mencukur janggutnya dan memotong jubahnya, sehingga mereka harus bersembunyi di Yeriko untuk beberapa waktu. Hanun juga bermufakat dengan orang-orang Aram untuk melawan Daud. Sikap-sikap yang akhirnya mendatangkan kehancuran tidak hanya bagi Hanun tapi juga bangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi teman-teman kita. Namun kiranya kita tetap bijak terhadap pengaruhnya pada diri kita. Apakah baik atau justru menjerumuskan kita pada tindakan yang keliru? Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian juga belajar dari Daud. Daud adalah pribadi yang sangat mengutamakan persahabatan. Dan persahabatan baginya adalah hal yang penting yang harus dikerjakan. Membangun persahabatan adalah hal yang baik, meskipun tidak selalu mendapatkan tanggapan positif. Kiranya kita dimampukan untuk terus membangun persahabatan, namun juga bijak dalam menyikapi pengaruh-pengaruh yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami, yang menolong dan yang bersama-sama dengan kami. Namun demikian, ajarkan kepada kami untuk bijaksana, agar kami tetap menentukan perilaku yang baik, dan mampukan kami untuk tetap menjalin persahabatan dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.